Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silahkan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Kali ini kita akan membahas soal prediksi OSN tingkat kabupaten 2025 bidang IPS untuk nomor 13 dan 14. Nomor 13, seorang siswa bernama Indra yang berasal dari SMP 1 Bantul sedang mempelajari berbagai sejarah mengenai peristiwa yang terjadi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama. Salah satunya adalah tentang sejarah pembangunan nasional pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan perkereta-apian. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Berikut ini merupakan contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama. Nah, jadi contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama itu ada Bandara Juanda, Masjid Istiqlal, Jembatan Ampera, Bendungan Jatiluhur, Monumen Nasional, Stadion GBK, Gedung DPR MPR, Jembatan Semanggi, Jakarta Bypass, Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, dan sebagainya. Nah, sedangkan TMI dan Bandara Soekarno-Hatta itu dibangun pada masa Orde Baru ya. Nah, ini jadi jawabannya A ya. Karena B itu TMII itu bangun pada masa Orde Baru, C juga TMII, dan D itu Bandara Soekarno-Hatta juga pada masa Orde Baru. Oke, lanjut soal nomor 14. Labubu adalah mahasiswa di sebuah universitas ternama. Ia mendapat tugas praktik berjualan. Labubu memilih berjualan di trotoar dekat SD, tempat yang meramai lalu lalang siswa. Dagangan Labubu laris manis, banyak anak SD berbondong-bondong membeli jajanan buatannya. Namun kegembiraannya tak berlangsung lama. Petugas Satpol PP datang dan langsung mengangkut paksa gerobak jualannya. Labubu terkejut dan merasa diperlakukan tidak adil. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari tambahan uang jajan. Namun petugas tetap bersikeras. Dengan wajah sedih, Labubu mengikuti petugas ke kantor Satpol PP. Hal tersebut termasuk dalam jenis pengendalian sosial. Nah, jadi pengangkutan lapak-lapak PKL seperti halnya cerita itu tadi itu termasuk pengendalian sosial secara koersif ya, karena dilakukan dengan cara paksa. Nah, pengendalian sosial sendiri itu ada preventif, represif, koersif, sosialisasi, intimidasi, teguran, dan gosip. Preventif itu pengendalian yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, jadi sebelumnya gitu, untuk mencegah. Terus represif, setelah terjadi pelanggaran, kayak hukuman itu represif. Koersif itu dengan cara paksaan, kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sosialisasi dengan mengajarkan nilai dan norma. Intimidasi dengan cara menekan, mengancam, atau menakut-nakuti. Teguran, memberikan kritik sosial. Dan gosip itu kritik sosial yang dilontarkan secara tertutup. Oke, jadi ini kan diangkut paksa ya gerobaknya, jadi termasuk koersif. Maka jawabannya D. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.